ونعوذ بالله من أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azakumullahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga sholawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azakumullah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan sesi tadabbur Al-Quran masih dengan surat Ali Imran. Pada kesempatan malam hari ini kita memasuki ayat ke-84 hingga ayat 91 ya. Ini akhir dari juz berapa? Juz 3 ya. Akhir dari juz 3, lembaran atau halaman terakhir dari juz 3 di dalam Al-Qur'an ya. Alhamdulillah, berarti maknanya kita sudah melewati 3 juz ya membaca ini ya. Ya, meskipun mungkin pernah ada yang kita lewati, tapi ya, ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan ini sebagai sarana untuk kita memahami Al-Quran ya, memahami Al-Quran meskipun ini sifatnya hanya ringkas dan tidak kesemua atau tidak semuanya dibahas ya. Ya, kita baca surat Al-Imran ayat 84 hingga 91. Silakan dipersiapkan. Silakan dipersiapkan. Insya Allah kita mulai lagi seperti biasa ya. Nah, seperti biasa. Nanti masing-masing per kelas ada kesempatan ya, ada kesempatan. Ini kelas 12 masih diikutkan apa enggak? Kayaknya personilnya udah separohnya saja ini, hanya kelihatan beberapa ya, mungkin sudah fokus UAN ya, seperti itu. Enggak semua kan ada di sini. Mau diikutkan enggak? Terserah. Mau di yang bilang ya mereka ya, kalau yang bilang ini kayaknya menyingkirkan ya. Enggak usah ya Bapak ya. Ya nggak apa-apa sih ya, kan sedikit juga ya, terserah nanti pilihan, mau kita kasih kesempatan, tapi kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Nah ya, barangkali mustami saja tapi nggak apa-apa, kita kasih kesempatan saja. Nah, kita baca untuk menyingkat waktu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى
وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Ya, kira-kira dari ayat 84 sampai 91 secara umum atau secara global membicarakan tentang apa? Ya, disebutkan kita itu beriman kepada Allah
dan apa yang diturunkan, ya. Kemudian disebutkan orang-orang besar di sana, yaitu dari Nabi Ibrahim, Ismail, menunjukkan kita beragama sejatinya ya mengikuti mereka semua, ya. Dalam hal keyakinan itu sama, tidak ada perubahan, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti disebutkan di ayat selanjutnya penegasan, ya. Allah berfirman yang artinya di ayat 84, katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan Asbat. Asbat itu anak cucunya, ya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri, ya, seperti itu. Harusnya kita mempelajari, manusia itu mempelajari intisari ajarannya mereka itu apa, ya kan? Al-anbiya'u ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid, ya kan? Ibaratnya itu para nabi itu ibunya banyak tetapi agamanya sama, ibaratnya seperti itu, ya. Kurang lebih di dalam sebuah hadis dijelaskan seperti itu. Nah, jadi intisarinya apa? Siapa yang hafal ayatnya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini intisari ajarannya. Tidaklah kami mengutus pada suatu umat seorang rasul melainkan apa? Sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah taghut atau kesyirikan. Nah, kemudian di ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islam midina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Ini ayat ini seperti petir yang menyambar-nyambar kepada siapa? Kepada kaum pluralisme yang ajarannya itu, ajakannya adalah wahdatul adyan. Apa wahdatul adyan? Penyatuan agama Tuhan. Itu wahdatul wujud. Ini wahdatul adyan. Adyan jamak dari din. Menganggap semua agama itu sama. Padahal di sini disebutkan, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, ini. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 86, bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul yaitu Muhammad itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan di ayat selanjutnya, ayat 87, artinya mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kemudian di ayat 88, mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Di ayat 89, kecuali orang-orang yang bertobat. Jadi tidak secara mutlak tanpa pengecualian, tetap dikecualikan orang yang mau bertobat ini. Ya, mereka kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya. Jadi orang kafir sebelumnya beriman, maka kekufuran setelah itu bertambah karena sudah tahu kebenaran, tapi dia ingkari, tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Nah, ini kalau kondisinya seperti itu, Allah tidak menerima tobatnya karena kondisinya seperti ini, ya, bertambah kekafirannya. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Masya Allah, emas sepenuh bumi.
Padahal kalau 1 kilo saja udah berapa ya kan? Ya, 1 kilo berapa kira-kira emas? Apalagi ini sepenuh bumi untuk menebus itu tidak bisa. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan adab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Nah, sekarang kita masuki sesi diskusi tanya jawab ini. Nah, ya harusnya ada nakib ya yang mengatur jalannya itu bahasa Arabnya nakib ya. Ya moderatornya harusnya untuk mengatur berjalannya diskusi ya. Ya ada pertanyaan di sini. Berdasarkan firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pertanyaan ini kelas 7 dulu ya, kelas 7. Oh ya, bagaimana Anda itu mana kelas 7? Kelas 7. Wah, ini sama tuh. Bagaimana wahai kelas 7, Anda menyanggah atau membantah orang yang mengatakan karena Yahudi dan Nasrani adalah agama samawi. Samawi itu apa? Agama yang asalnya itu diturunkan dari langit. Maka kita tidak mengkafirkan orang yang beribadah dengan kedua agama tersebut. Nah, bagaimana menyanggahnya? Kan itu agama samawi juga. Kok dikafirkan? Bagaimana? Wih, kelas 7 sudah bisa membantah. Luar biasa ya, Masya Allah. Ya, barangkali bisa kelas 7. Antum? Mana? Asal aja apa? Atau kira-kira aja? Antum, Syekh. Langsung dicopot. Ayo ketahuan. Anu apa pakai aja insyaallah. Enggak jauh apa. Ada syekhnya ya kelas 7 ya. Ayo harusnya bisa. Subhanallah ya, masyaallah. Sayang kameranya nggak kena ya. Kalau nggak kena. Di sini ada berapa syekh nih? Ada 1 2. Ada lagi ya? Enggak ada ya. Syekhnya. Maksudnya pakai sorban. Yang kelas 7 Aina. Ayo. Jangan nunjuk, ayo. Jangan lama-lama. Nanti lontarkan kalau enggak. Hitung. Wah, Masya Allah. Syekh Fadil ya. Wah. Fadol. Ajaran Islam muncul dari semua ajaran. Oh, ya, kata Syekh Fadil hafizahullah ya, semua ajaran agama itu sudah dihapus setelah dengan kedatangan munculnya agama Islam yang dibawa. Ya, barangkali ada yang mau nambahkan lagi? Mungkin nanti dibandingkan mana yang paling ini satu lagi barangkali. Ayo kelas 7, masih kelas 7 nih. Pertanyaannya. Ya, Masya Allah, mau jawab ini juga nih. 2 syekh ini mau jawab. Ya. Berdasarkan wa may yabtaghi ghairal islami dina dan seterusnya, ada pertanyaan. Bagaimana kamu ini membantah atau menyanggah orang yang mengatakan ini subhat ya? Kan Yahudi dan Nasrani agama samawi. Maka kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Kan boleh beribadah dengan agama mereka. Itu. Nah, tafadhol. Satunya siapa? Anu siapa? Abdurrahman, Masya Allah. Syekh Fadil sama saya Abdurrahman. Masya Allah. Luar biasa. Ayo, Fadol, Masya Allah. Jangan-jangan Asudes ya. Siapa? Silakan. Antum menjawab. Kayaknya mau jawab ini anak. Lihat, kepengen jawab ini. Ya. Ya. Terus jawabannya? Itu. Jawabannya terjemahannya ya. Ala kuliah. Sudah cukupkan 2 dulu. Nah. Insya Allah keduanya ya benar ya. Tetapi jawaban pertama itu lebih kepada khulasoh ya. Kalau ini tadi terjemahannya saja. Coba perhatikan ya.
ayat ini merupakan pembatalan atau penghapusan bagi semua agama selain Islam. Gimana jawabannya? Betul tidak? Betul ya tadi ya? Masya Allah ya, semua agama dihapuskan dengan datang Islam. Subhanallah. Antum Masya Allah, Fadil ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Sekarang kelas 8, masih ayat yang sama ya, ayat berapa? Ayat 85. Kapan, ini kapan, kelas 8 nih, kapan suatu agama atau keyakinan itu dianggap bisa diterima? Bisa diterima itu kapan? Jangan jawab kawan-kawan saja. Kira-kira kapan atau bagaimana suatu keyakinan bisa diterima? Kan disebutkan ini tidak akan diterima ya kan? Tetapi bagaimana suatu agama itu pantas untuk diterima? Ada kriterianya supaya diterima itu bagaimana? Nah, kelas 8 mana? Kelas 8 mana sih? Kelas 8 mana? Ayo, jangan lama-lama. Mana? Oh, udah ini waktunya itu, jalan ayo cepat, baru 2 ini. Ayo. Kelas 8 sih mana? Hitung ya. 5 ya. 1 2 3 4 5. Ayo. Mana? Enggak ada? Wah, pasrah dulu nih. Ya, lontarkan ke kelas 9. Lontar ke kelas 9. Soalnya ya, kapan suatu agama atau keyakinan itu dianggap bisa diterima? Paham? Wah, Masya Allah, kelas 9. Masya Allah, barakallah. Apa? Saat atau ada? Oh, saat ada Rasulnya. Memang Yahudi gak ada Rasulnya. Nasrani. Ya, apa-apa, ditampung dulu ya, ditampung dulu. Ada, antum siapa namanya? Hah? Hah? Hilmi. Afan ya. Hilmi ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, siap, mana? Kelas 9 lagi. Ini lontar. Udah dulu ya, karena ini lontaran ya. Insya Allah udah dulu. Nah, apakah benar jawabannya Hilmi? Ini soal lontaran dari kelas 8. Allah menjelaskan bahwa agama yang dia ridhoi dan dia terima dari hambanya adalah Islam. Suatu agama tidak akan mencapai derajat ridho dan diterima Allah. Nah, ini supaya suatu agama itu mendapatkan keridhoan dan bisa diterima oleh Allah, itu apa? Harus menggabungkan antara pembenaran dengan amal perbuatan. Pembenaran itu maknanya tasdik atau mengimaninya, dan perbuatan atau pengakuan dan juga perbuatan harus sinkron. Ya, harus sinkron ya. Agamanya seperti itu, pembenaran dan amal perbuatan. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kurang lebih maknanya seperti itu. Belum ya. Sekarang kelas 9. Kelas 9 ini memang jatahnya kelas 9 asli. Kalau tadi hanya menerima lontaran. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim, dan seterusnya. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu benar, hak, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Nah, ini pertanyaan, siapakah golongan orang kafir yang masih diharapkan mendapatkan hidayah dan iman? Nah, jadi masih ada harapan. Orang kafir pun tidak serta-merta langsung ini, tetap ada yang bisa diharapkan mendapatkan hidayah dan beriman. Karena kita tidak tahu bagaimana akhirnya. Ya, setiap personnya itu tidak tahu, ya seperti itu. Ya. Siapa golongan orang kafir yang masih bisa diharapkan mendapatkan hidayah dan iman berdasarkan ayat tadi? Ayat 86. Mana kelas 9? Kelas 9. Ayat 86. Kelas 9.
Ada? Hitung ya. 1. Masya Allah. Siapa namanya? Azam. Ya, Azam. Salah. Berazam ya. Ya, silakan. Masih diharapkan? Ya. Yaitu ya kalau disebut orang kafirnya mereka, tapi yang bagaimana yang masih bisa diharapkan? Mungkin lebih kepada sifatnya ya, bukan agamanya apa, tetapi ini sifat-sifat yang apa. Kita tamu dulu ya. Ada lagi kelas 9? Yang pertanyaannya lumayan ini ya. Tapi nggak apa-apa untuk ini. Oh, insyaallah. Siapa namanya? Ilyasa ya, padahal. Terus? Oh, sebelumnya beriman. Ada lagi? Masya Allah. Antum lagi? Masih mempercayai Allah. Insya Allah ya, Insya Allah. Ada lagi kelas 9? Udah dulu ya. Apa ada lagi? Sudah cukup ya, cukup. Di sini disebutkan mereka ini tidak akan diberi taufik untuk mendapatkan hidayah, karena orang yang diharapkan mendapat hidayah adalah orang ini. Orang yang berhak mendapatkan atau diharapkan mendapat hidayah adalah orang yang belum mengetahui kebenaran namun ia bersungguh-sungguh mencarinya. Karena bisa jadi orang kafir itu belum tahu ya, hanya ikut-ikutan, tapi dia ingin untuk mencarinya, dan Allah lebih paham siapa saja yang berhak mendapatkan hidayah. Contohnya kan banyak tuh di sirah, ada pendeta Abdullah bin Salam masuk Islam ya kan? Siapa lagi yang masuk Islam? Salman Al-Farisi dan lain sebagainya ya, ada dan lain mencari. Ada banyak kisah. Karena dalam hati itu ingin mencari kebenaran, maka Allah kabulkan itu keinginannya, seperti itu ya. Bersungguh-sungguh mencarinya, Nah, maka ini penting juga nih, antum mungkin mempelajari bahasa asing mas. Barangkali ini bisa membuka apa? Pintu hidayah orang-orang, kan kebanyakan orang kafir kan mungkin orang berbahasa asing ya kan, mungkin ya, seperti itu ya. Insyaallah ya. Orang seperti inilah yang layak bagi Allah untuk memudahkan baginya sebab-sebab hidayah dan menjaganya dari sebab-sebab kesesatan. Ya. Berbeda sama demikian pun kebalikannya, orang yang mungkin sudah dapat hidayah tapi dalam hatinya ada kecenderungan mencari selain kebenaran, akhirnya disesatkan. Naudzubillah. Di surat As-Saff apa? Di surat As-Saff. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum falamma zaru azaghallahu qulubahum. Tatkala ada kecondongan kepada kesesatan, Allah condongkan sekalian. Seperti itu. Maka di antara doa yang pantas untuk kita senantiasa ucapkan apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan seterusnya. Nah, ayatnya belum ada ya dari yang menjawab tadi ya? Atau ada yang nyerempet mendekati tidak di antara tadi? Belum ya? Belum ya. Ada udah? Mbok ana salah. Ada enggak? Belum ya? Nah, malah tadi yang sebelumnya beriman itu ya, malah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang masih ayat yang sama. Pertanyaannya, mengapa orang-orang yang disifati dalam ayat tersebut tidak berhak mendapatkan hidayah? Jadi ada orang yang diharapkan hidayah, ada yang tidak. Mengapa orang-orang yang disebutkan dalam ayat tadi disifati tidak berhak mendapatkan hidayah? Kelas berapa ini? 10 ya, kelas 10 ya, kelas 10. Nah, kelas 10 mana? Antum cermati ayatnya, kemudian renungkan pertanyaan. Kelas 10, aina.
Mana kelas 10 nih? Kelas 10 mana? Ada kayak nggak lihat ya? Mana sih kelas 10? Ah ini Fauzan. Fauzan sama sampingnya pada sembunyi. Suhen mana Suhen? Ah iya itu. Kayak gini ya. Ayo. Oh di situ semua ya. Fokusnya ke sini nih. Lah itu belakang anak kelas 10. Rizky mana Rizky? Ayo. Mengapa yang disifati ini tidak pernah mendapat hidayah? Mengapa? Ya Rizky, Masya Allah. Allah tidak memberi hidayah kepada orang dolim. Inna Allah la yahdil qawmad dolimin. Ya, Masya Allah ya. Jawabannya ada lagi. Oh itu jawab apa gini? Atau sebelum mana? Udah? Cukup kan satu orang? Oh Fauzan kayaknya enggak. Halo, ini untuk latihan ngomong itu loh, biar ya. Ayat ini maksudnya adalah telah tegak atas mereka argumen dan bukti-bukti nyata tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul, dan perkara tersebut telah jelas bagi mereka. Mereka sudah jelas kebenaran tadi, namun mereka murtad kembali ke dalam kegelapan kesyirikan. Maka bagaimana mungkin mereka berhak mendapatkan hidayah setelah mereka menyelimuti diri dengan kebutaan? Sudah tahu kebenaran, ini adalah, ini masuk enggak jawabannya Rizky? Ya udah apa ya, dolim berarti ya dia ya, dolim ya betul. Kalau mungkin dengan bahasa lain insyaallah. Sekarang berikutnya lagi, innalladzina kafaru ba'da imanihim, dan seterusnya, sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima tobatnya. Pertanyaan, kelas 11. Kelas 11 ini anak lihat ini, kelas 11. Mengapa tobatnya orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini tidak diterima? Mengapa tobatnya tidak diterima? Secara asal tobatnya manusia itu diterima oleh Allah ya kan, selama dia mutlak. Tapi ini tobatnya tidak diterima, kayak sudah tertutup tobatnya. Adam barangkali Adam. Jawab dah. Rafa. Siapa lagi? Amar. Senyum aja kok. Ya, mana? Lain. Ukasah. Alfat. Ya kan apa? Askali bukan Ali. Askali. Ali. Aska. Ya lebih belakangnya lagi. Keton ya tadi ini ya. Ada kan? Tapi karena mereka lebih memilih kekafiran ya. Hidup ini pilihan, mereka justru memilih kekafiran. Ada lagi enggak? Masuk akal juga. Zaidan. Apa? Hati mereka sudah keras. Ya, hati mereka sudah kan. Udah cukupan dulu lah ya. Wah, ada bunyi itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Maksudnya mereka tidak diberi taufik untuk melakukan tobat yang diterima. Tidak ada keinginan, tidak diberi oleh Allah untuk mau tobat. Sebagaimana tadi itu, tidak ada keinginan untuk mencari kebenaran ya kan. Melainkan Allah membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatan mereka yang sangat. Dialah orang yang telah berusaha memutus sebab-sebab rahmat Tuhannya. Mereka sendiri sudah memutus. Tadi Lutfi apa ya? Memilih kekufuran ya. Dan dialah menutup sendiri pintu tobat bagi. Ya betul ya. Lutfi insya Allah betul. Lebih memilih kekufuran. Betul insya Allah. Kelas 12 enggak ya? Ya dah. Sekarang berarti pertanyaan berikutnya untuk ini yang tadi benar. Siapa ya? Fadil. Siapa lagi? Rizky. Lutfi ya, Lutfi. 3 ini, 3. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya untuk supaya cepat nih. Masih ayat yang sama, innalladzina. Ya ayat 90 ya. Ayat 90 ya.
Pertanyaan, perhatikan Mas. Ini mana? Orangnya mana? Oh, udah sini ya tadi. Menghilang menghilang ke sini. Oh, biar lebih ini ya. Seret ini ya, ada sana sini ya. Siap. Berdasarkan ayat tadi ya. Mengapa tidak akan diterima tobat orang yang berulang kali melakukan kekafiran setelah beriman? Mengapa tidak diterima? Siapa dulu? Silakan. Mengapa tidak diterima tobatnya orang yang berulang kali melakukan kekafiran setelah beriman? Yo. Berulang kali kafir lagi itu seperti itu. Rizky, Lutfi, Fadil. Ya, mereka bermain-main ya, beragama ya, masya Allah, masuk akal juga, logis juga. Rizky, ayo, subhanallah ya, kelas 7 lawan kelas 10 dan lawan kelas 11. Ayo, Fadil apa? Rizky ya, silakan. Kalau nggak jawab, meskipun mungkin belum terlalu benar, kita serahkan ke Lutfi ya. Gitu. Cara ini masuk juga sih. Fadil. Karena telah dilaknat oleh Allah, ayatnya ada di situ ya. Apa? Rizky, apa mau jawab tidak? Barangkali dua ini sudah jawab nih, tinggal Rizky nih. Apa? Ya, silakan. Terserah Allah, masya Allah gitu ya. Ya, terserah Allah lah Zat. Ya udah, kalau sudah seperti itu ya gimana lagi ya? Ya seperti itu ya. Ya terserah Allah loh Zat. Ini kayak anak kecil ya kadang-kadang gitu ya. Ya seperti itu ya. Terserah Allah ya. Ya betul sih, betul. Ya gak salah, betul. Semuanya betul ya. Tapi coba kita ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati mereka sehingga mereka tidak akan bertobat dengan taubatan nasuha yang konsisten dan memperbaiki apa yang telah rusak, atau tidak akan ada tobat dari mereka yang berkonsekuensi pada diterimanya tobat tersebut. Jadi dari awal memang sudah Allah tidak menghendaki, seperti saking mungkin keterlaluannya, sudah keterlaluan. Jadi tidak ada pintu maaf berarti ya. Kalau tadi Lutfi apa ya? Bermain-main ya. Tapi ini kalau secara umum ya kayak Rizky betul ya. Tapi coba satu lagi lah ya. Satu lagi lah. Insya Allah benar semua lah ya. Masih ayat yang sama ini. Innalladzina kafaru wa matu. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi dan seterusnya ya. Apa yang dikatakan kepada penduduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat? Apa nanti? Oh, Rizky. Apa yang? Pakai sendal dari bara gitu, ya. Ulangi pertanyaan. Udah ya, berarti jawab ya. Rizky sudah ya. Apa yang dikatakan kepada penduduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat? Ayo, Fadil. Sudah Rizky dulu, nanti lagi ada pertanyaan lagi. Jadi nanti pada hari kiamat ada perkataan yang ditujukan kepada penduduk neraka. Perkataannya apa? Sebagai bentuk ini celaan. Fokus kepada ayat. Fadil sama Lutfi. Rizky sudah ya, sudah kadung jawab, sudah.
Ayo, ayo. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadin minhum. Kira-kira apa? Ini sebuah hadis ya sepertinya. Coba kaitkan dengan ayat. Ada di ayat sebenarnya. Ada di ayat. Diminta untuk apa? Fadil ketemu enggak? Dilengkapi aja ini, Lutfi dilengkapi. Ya. Itu. Ya bisa sih itu, cuma dilengkapi lagi. Ayo. Ya, berupa ya udah. Fadil barangkali. Sudah mulai masuk sih. Ada? Jawab dah. Kelamaan nanti. Ngabar. Udah dijawab semua. Oh, udah dijawab semua. Berarti pas ya antara Rizky sama Lutfi ya. Kalau Rizky itu bentuk adab paling ringan, bukan ucapan yang diarahkan kepada mereka. Paham? Kan kadang-kadang faduku gitu kan ya, sering ya di dalam ayat itu ya. Rasakanlah gitu kan itu ya. Kadang ya kan? Paham ya? Mendengarkan selain disiksa juga mereka mendapatkan celaan itu kan. Rasakanlah sekarang gitu kan ya. Bima kuntum tukadibun atau apa gitu. Dia kuntum tak malu dan seterusnya. Nah, atau apa? Nah, sekarang ini disebutkan Abu Imran berkata, aku mendengar Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi. Beliau bersabda, Allah berfirman kepada penduduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat, jika seandainya engkau memiliki segala sesuatu yang ada di bumi, apakah engkau akan menebus dirimu dengannya? Gitu. Kan ada di situ tuh, milul ardi dahab. Ya Allah dan seterusnya ya. Sungguh aku telah menginginkan darimu hal yang lebih ringan dari itu saat engkau masih berada di tulang rusuk Adam dan seterusnya. Nah, ini apa ini? Shalom. Ada pertanyaan apa enggak untuk tiga ini? Karena belum ada yang benar nih. Atau apa tadi? Apa tadi jawabannya? Terus? Ya nggak apa-apa lah, masuk ya. Mungkin penolongnya tebusannya ya. Apa lah, trepet-trepet lah ya. Apa ya, salah. Karena waktunya selesai ya. Sebenarnya ada beberapa pelajaran ini. Nah, mungkin sudah terangkum dalam penjelasan tadi lah ya, insya Allah ya. Jadi tobat itu harus diiringi dengan usaha untuk memperbaiki diri ya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kita cukupkan saja ya, meskipun ada beberapa pelajaran tapi insyaallah sudah bisa ditangkap ya dari penjelasan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Oh ini Mas ya.